Oke, selamat datang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan diskusi kita berkaitan dengan graf, di mana hari ini kita akan diskusi untuk aplikasi dari graf. Yang pertama untuk aplikasinya itu ada lintasan terpendek, di mana lintasan terpendek itu kita mencari sebuah sirkuit atau sebuah lintasan dari banyaknya kemungkinan lintasan dari titik awal sampai tujuan yang terpendek. Adapun lintasan terpendek sendiri, nanti graf yang digunakan adalah graf berbobot, di mana graf berbobot itu sendiri adalah graf yang setiap sisinya memiliki nilai masing-masing. Adapun untuk bobot bisa diibaratkan sebagai kilometer jarak ya. Jadi nanti terkadang mungkin kita melewati beberapa wilayah simpul itu jauh lebih pendek dibanding kita langsung ke tujuan tanpa melewati beberapa wilayah. Itu tergantung dari bobot yang ada dalam graf tersebut. Oke. Contoh penerapan graf, kalau misalkan kita lihat graf lintasan terpendek ya, di sini kalau misalkan kita lihat, misalkan simpul pada graf dapat merupakan kota, sedangkan sisi menyatakan jalan yang bukan dua buah kota. Bobot sisi graf dapat menyatakan jarak antara dua buah kota atau rata-rata waktu tadi sudah dijelaskan. Apabila terdapat lebih dari satu lintasan dari kota A kota B, maka persoalan lintasan terpendek di sini adalah yang menentukan jarak terpendek atau waktu tersingkat dari kota A ke kota B. Jadi kalau misalkan kita berangkat dari kosan atau rumah ke kampus ya, nanti bisa kita cek. Kalau kita pakai Google Maps, maka nanti akan banyak pilihan. Nah, Google Maps bisa kita setting apakah kita mau jalan terpendek atau jalan terramai atau lewat tol dan segala macamnya. Nah, kalau misalkan lewat jalan terpendek, berarti nanti akan ada konsekuensinya dan tergantung dari maps itu sendiri. Jadi intinya adalah ternyata lintasan terpendek pada graf bisa kita gunakan untuk menentukan rute dari awal tujuan kita, dari awal sampai akhir tujuan kita. Beberapa macam persoalan lintasan terpendek antara lain, pertama lintasan terpendek antara dua buah simpul tertentu ya. Lalu lintasan terpendek antara semua pasang simpul, kemudian lintasan terpendek dari simpul tertentu ke semua simpul yang lain, dan D lintasan terpendek antara dua buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu. Persoalan A mirip dengan persoalan C, karena pencarian lintasan terpendek pada jenis persoalan C dapat dihentikan bila simpul tujuan dan dikehendaki sudah ditemukan lintasan terpendek. Oke, dalam buku ini kita akan lebih kepada persoalan lintasan. Persoalan C ya. Adapun deskripsi dari persoalan lintasan terpendek pada persoalan C, yaitu diberi graf berbobot G sama dengan V, E ya, dan sebuah simpul awal A. Tentukan lintasan terpendek dari A ke setiap simpul lainnya di dalam graf G. Jadi kita diminta untuk mencari beberapa peluang rute ya atau lintasan simpul awal A sampai tujuannya mana di dalam graf G. Ini ada ilustrasinya. Kalau misalkan gambar 8564, tadi sedikit saya singgung ya, nanti akan kita lihat. Jika kita berawal dari simpul asal 1, simpul tujuan 3 ya. Kalau kita lihat simpul 1, 3, dia hanya ada hanya ada satu jalur ya. Oh, enggak, ada dua nih. Pertama dari 1 langsung ke 3 itu bobotnya 10, dibanding ini 1 ke 2, 50 ya. 2 ke 3 itu ada 15, berarti 65. Antara 1, 2, 3 dan 1, 3 mending kita langsung 1, 3 ya, yaitu 10, jaraknya 10. Itu jelas terpendek ya. Kemudian 1 dan 4, jadi simpul awal 1 lalu simpul tujuannya 4, maka 4 di bawah situ ya. Kalau misalkan saya dari 1 ke 4 ada berapa jalurnya, kalau misalkan kita cek, bisa ke 5 langsung ke 4 ya. 1 ke 5, 4, 5, 5 ke 4, 30, berarti kan 75. 1, 5, 4. Saya coba dari 1 ke 2 ke 4 nggak bisa, karena kan di situ kalau graf berarah tidak boleh berlawanan ya. Oke, kalau di contohnya ini langsung 1, 3, 4, berarti kan 1 ke 3 ke 4.
Justru malah lebih pendek kita melewati 134 daripada langsung 1 ke 4. Kenapa? Kalau kita lihat di situ 1 ke 4 40 ya nilainya. Tapi kalau 134 itu 10 tambah 15 yaitu 25. Ternyata melewati beberapa simpul tidak menentukan dia lebih panjang jaraknya. Tapi bahkan kalau misalkan kita cek bobotnya itu malah lebih pendek. Lebih pendek. Contohnya ini tadi 134. Oke, kemudian ini contoh lainnya bisa kita lihat ya. 1 ke 6 kenapa tidak ada? Karena memang kalau misalkan kita mau ke 6 itu kalau kalian perhatikan 4 ke 6 ya, itu kan nggak ada ya. Maksudnya kalau kalian jalan 4 ke 6 nggak bisa, ya kan? Karena memang hanya ada 6 ke 4. Jadi kalau berlawanan kita tidak bisa melewati lintasannya. Oke, itu tadi contoh dari lintasan terpendek. Perhatikan dari tabel di atas bahwa lintasan terpendek dari 1 ke 2 berarti juga melalui lintasan terpendek dari 1 ke 3 dan dari 1 ke 4. Lintasan terpendek dari 1 ke 2 mana? 1 ke 2 50 berarti juga melalui lintasan terpendek dari 1 ke 3 10 dan dari 1 ke 4 40. Oke. Nah, untuk algoritma sendiri yang terkenal itu adalah algoritma Dijkstra ya, yaitu algoritma untuk menentukan lintasan terpendek. Algoritma ini menggunakan prinsip greedy, menyatakan bahwa pada setiap langkah kita memilih sisi yang berbobot minimum dan memasukkannya ke dalam himpunan solusi. Nah, ini kita mau cek contoh dari algoritma Dijkstra langsung kepada analisa kita ya. Ini kalau misalkan kalian mau buat sendiri di pemrograman, ini ada pseudocode-nya, nanti tinggal disesuaikan dengan pemrograman yang ada. Adapun ketentuannya ya. Oke, misalkan sebuah graf berbobot dengan n buah simpul dinyatakan dengan matriks ketetanggaan Mij, yang di dalam ini kalau misalkan Mij bobot sisinya adalah I, J pada graf tak berarah, maka Mij sama dengan Mji. Kalau misalkan berarah berarti kan tidak boleh berlawanan. Adapun kalau MII, jadi dari simpul situ kok ke simpul itu lagi gitu ya, maka 0, tapi oke 0 ya. Lalu kalau MIJ, jika tidak ada sisi dari simpul I ke simpul J. Selain matriks M, kita juga menggunakan tabel S, ya, SI yang dalam hal ini SI bernilai 1 jika simpul I termasuk ke dalam lintasan terpendek, 0 kalau bukan lintasan terpendek. Adapun tabel D, DI ya, panjang lintasan dari simpul awal A ke simpul I. Ini algoritmanya silahkan cek sendiri kalau kalian mau menggunakan. Nah, ini saya langsung kepada perhitungan ya secara manual boleh dibilang. Pertama, tinjau kembali tadi graf 8.66 dengan matriks ketetanggaan. Oke, ini untuk mempermudah kita dalam melihat jaraknya itu berapa. Ini contohnya 1 ke 2 itu kan 50, 1 ke 3 10. Adapun 2 ke 1 nggak ada ya. Ada kan 1 ke 2 ke 1 itu, coba kita cek 2 ke 1. 2 ke 1 nggak ada ya, karena kan kalau misalkan berlawanan nggak bisa, maka tak hingga. Adapun 1 ke 1 0 ya, kalau ke dirinya sendiri atau simpul sendiri 0. Oke, ini silakan nanti dicek. Nah, dari soal ini contohnya kita diminta untuk perhitungan lintasan terpendek dari simpul awal A, yaitu 1 ke semua simpul lainnya ditabulasikan sebagai berikut. Jadi kita berawal dari simpul 1, kita mau mengecek nih ke semua simpul yang ada. Kira-kira contohnya misalkan 1 ke 4, kira-kira terpendeknya berapa sih lintasannya. Sedangkan tadi 1 ke 4 itu ada 2 pilihan ya. Nah, ini kita cek caranya. Pertama kita buat tabelnya ya. Lalu di situ ditulis inisial ya, laran inisial, simpul yang dipilih awalnya masih 0, lintasannya masih strip ya, masih nggak ada. Jadi simpul yang nggak ada, lintasan juga nggak ada. Lalu ini kita jadikan semua 0 dulu ya S-nya. Adapun D-nya kita
ambil aja dari inisial 1. Karena kita awalnya dari 1 ya. Jadi itu 0, 50, 10, 40, 45, dan tak hingga. Pertama kita buat seperti itu. Ini tabel S-nya, ini tabel D-nya. Kemudian, pertama simpul yang dipilih 1, dari 1 ke 1 itu sendiri ya. Maka nanti ininya S-nya 1, satunya dijadikan 1 ya, karena termasuk lintasan terpendek. Lalu D-nya tinggal kita copy aja, karena kan nggak ada yang berubah ya. 50, 10, 40, 45, dan tak hingga. Adapun ini kenapa dijadikan tak hingga? Pertama, kalau misalkan kita jadikan 0, maka nanti kita akan sulit dalam menganalisa dan dia akan tidak bisa kita lanjut karena nanti 0 yang terpendek ya. Jadi kita ubah ke dalam menjadi tak hingga. Jadi berat kata dari 1 ke kita berhenti di posisi 1 nih. Kita mau jalan kemana kan ke 1 sendiri, sedangkan 1 sendiri kan nggak ada jalan gitu ya. Kecuali ada gelangnya atau kalang misalnya. Berhenti di 1, dia nggak ada jalan, sedangkan dia mau ke 1 sendiri gitu. Nggak ada jalan gitu, maka tak hingga. Contoh 1 ke 6 juga tak hingga karena memang nggak ada jalan. Di sini kan harusnya berlawanan ya, 6 ke 4, sedangkan 4 kan nggak ada. Satunya jadi 1 ke 1 jadikan tak hingga karena nggak ada jalan. Lalu kita lanjut di antara, ini langsung mulai analisa ya. Di antara ke 6 nilai D-nya yang terkecil mana nih? Yang terkecil adalah 13 ya. 10. Oke, berarti kita nanti akan berhenti di 3 nih. Oke, kita berhenti di 3, maka langkah selanjutnya kita tuliskan 3 di simpul yang dipilih. Ini inisial kedua, inisialisasi kedua ya. Ini simpul yang dipilih yang ketiga. Jadi kita berawal dari 1 sekarang ke simpul 3. Lintasannya 1,3. Oke, ini tinggal jadikan 1 aja. 1 nilainya 1, 3 juga 1 karena kita gunakan untuk melewati atau kita jadikan sebagai lintasan terpendeknya. Oke, tak hingganya kita kopikan aja ya, karena nggak ada perubahan. Karena 3 ke 1 nggak ada kembali ya. Kita cek dulu nih, kita sambil cek-cek ke atas. Oke, 3 ke 1, 20. 1 ke 3, 10. Oke. Oke. Ya, 1 ke 3. 1 ke 3. Oke, sini ya. Kita berhenti di 3. Kita berhenti 3, kita kembali lagi ke simpul tadi. Nah, 3 ini kira-kira dia mau ke mana? Bisanya 3 ke 4 bisa ya. Nanti dia akan berangkat ke 4 atau ke 1. Oke. Dia ke 4 atau ke 1. Dia ke 4 itu kan 15. 15 ditambah sebelumnya ada 10. Jadi dia 134, totalnya ada 25. Adapun 3 kebalik ke 1 sendiri itu berarti 10 ditambah 20 ada 30. Jarak 1, 3 kita keep 30 ya. 1, 3, 1, 30. 1, 3, 4 itu ada 25. Oke, kita kembali lagi ke tabel tadi ya. Kita cek di sini. 3 ke 4. 3 ke 4. Nah, ini dapat 25 nih. Kita bandingkan antara 40 sama 25. Jadi sebelum kita tulis 25, kita bandingkan dulu. Ternyata antara 40 dengan 25 kan lebih kecil 25. Maka yang 40 diganti dengan angka 25. Adapun 3 dia nggak berangkat ke 5 dan nggak berangkat ke 6, maka 5 dan 6 tulis copy ya, di copy angkanya ya, di copy aja. Lalu 3 juga di copy karena yang masih terpendek adalah 10, 1 ke 3. Adapun 1 ke 2 karena 3 nggak beranjak kedua atau nggak pergi kedua, maka tulis apa adanya 50. Jadi sampai sini saya perjelas, kalau misalkan pada titik berhenti dia tidak berangkat ke simpul lain atau nggak ada sisi ke simpul lain, maka copy aja dari nilai sebelumnya.
Oke. Lalu kita pilih di antara tak hingga 50, 10, 25, dan 45. Tadi 10 sudah kita pilih ya. Berarti kan yang terkecil adalah 25 ya. Oke, ini harusnya kita kotakin aja biar yang sudah terpilih tidak dipilih lagi. 25 nih. 25 itu simpul terakhir adalah 4. Maka kita nanti simpul yang dipilih adalah 4. Nah, 4 ini kita mau lanjut kemana gitu ya. Kita cek di atas ya. 4 itu kira-kira bisa kemana nih kemungkinannya. Kita fokus ke 4 ya. Pertama 4 bisa ke 2, itu ditambah 20, berarti nanti 1, 3, 4, 20 itu adalah berapa? 45 ya. Lalu 4 ke 5 nanti adalah 25 tambah 35, berarti kan 60. Lalu 4 ke 6 nggak bisa, 4 balik ke 1 nggak bisa. Jadi 4 itu kemungkinannya ke simpul 2 atau ke simpul 5. Kalau ke simpul 2 adalah 45, simpul ke 5 adalah 60. Oke, kita keep dulu ya, 60 dan 25. Oke, tadi mana? Nah, ini. Nah, ini untuk S dulu ya. S tadi 1 sudah angka 1, di copy aja, lalu 3 di copy. Karena sekarang kita berlanjut ke simpul 4, maka 4 dijadikan 1, sisanya 0. Oke. Nah, hingga kita copy aja, lalu di sini 2 ya. Tadi kan 4 itu bisa ke 2 dan bisa ke 5. Tadi 1 ke 2 itu 50, tapi ketika dia melewati 4 lalu ke 2, ternyata nilainya 45. Maka yang kita pilih adalah 45. Jadi 50 hilang, diganti 45. Jadi kita keep, kita mendapatkan terpendek yang paling baru untuk 1 ke 2 itu adalah 45. 1 ke 3 tetap ya, karena kan 4 nggak bisa ke 3. 4 ke 4 ya tulis copy aja ya, karena kan tadi kita pilih 4-nya itu 25 itu sudah terpendek. Lalu kelima, ini ada 1 ke 5, 45, sedangkan tadi ketika kita melewati ya 1 ke 5, mana 1 ke 5. 1 ke 5 itu kan paling pendek 45 ya, sedangkan kita tadi ngasih pilihan kalau lewat 4 ternyata 60 tuh. Ya udah, kita yang ambil adalah 45. Maka nanti ditulis 45. Itu sudah fix ya. Kita balik lagi tadi. Kemudian 1 ke 6 dari 4 kan nggak bisa ke 6, maka tulis copy aja dari atas. Oke. Di antara kita sekarang berhenti sejenak di yang ini simpul yang terpilih 4. Oke, dari tak hingga 45, 10, 25, 45 dan tak hingga yang terpendek mana? Tadi 25 sudah dipilih, 10 juga sudah dipilih ya. Maka ada dua pilihan, kalian mau pilih yang kedua atau yang kelima. Saya pilih dulu yang kedua dulu deh gitu ya. Maka di sini simpul yang terpilih adalah 2. Oke, jadi nanti S-nya karena 2 sudah ada lintasan maka diganti 1. Sekarang kita cek 2 itu sekarang lanjutnya kemana gitu ya. Oke, kita berhenti di 2 ya. Ternyata 2 hanya bisa berlanjut ke simpul 5. Berarti kan ternyata dari 1, 3, 4, 2 ke 5. 1 ke 5 kalau melewati simpul 2 itu berapa? 10 tambah 15, 25 tambah 24, 5 tambah 10, 55 ya. Dibanding 1, 3, 4, 2, 5, 55, mending kita masih tetap aja 1 ke 5, yaitu 45. Nggak ada lagi, maka semua di copy aja. Oke, kita masih kekeh, masih tetap yang terpendek dari 1 ke 5 adalah 45, jadi nggak perlu diganti. Semua tulis apa adanya. Lalu kita, kenapa ini 5 yang dipilih? Karena memang 5 belum dipilih, sedangkan semua sudah. Oke, kita 1 ke 5 ya. Kita cek sekarang S-nya yang 5 diganti 1, yang 6 tetap 0 ya, karena tidak dipilih. Oke, sekarang kita cek 1 ke 5. Nah, ketika kita berhenti di 5, dia lanjut kemana? Ternyata setelah kita berhenti di 5, dia bisa lanjut ke 4 ya. Oke. 1 ke 5 tadi sudah dapat 45 yang terpendek, ditambah 30, berarti kan 75. Oke, kita keep. 1 ke 4 kalau lewat 5 kan 75. Oke ya, kita cek. 75 dibanding 1 ke 4, 75 dibanding yang sudah ada. Nah nih, 1 ke 4
13425, sedangkan tadi 15475. Ya, mending kita ambil yang terpendek aja, 25. Maka dapat kita pastikan ini adalah hasil yang terpendek. Kalau dari 1 mau ke 2 adalah 45 terpendek, 1 ke 3 10 terpendeknya, 1 ke 4 25, 1 ke 5 45, 1 ke 6 nggak bisa karena nggak ada lintasan. Oke, jadi lintasan terpendeknya ada di sini kesimpulannya ya. Ini contoh lain ya, saya ambil sampel 1, nanti silakan dilanjutkan sendiri materinya, silakan dibaca kembali. Di sini kita ingin meninjau ada sebuah peta ya. Kita buat matriks ketetanggaan seperti biasa biar mempermudah kita jaraknya ya. Oke, di sini 1 ke 1 0 ya. Kalau untuk matriks ketetanggaan 1 ke 1 0, 1 ke 2 dari mana 1? 1 di sini nih. 1 ke 2 nggak ada jalur ya, karena dia berkebalikan arah, berlawanan. Maka tulis tak hingga. Dia mau ke 8 tak hingga, ke 3 juga tak hingga. Nah, yang lain kenapa ditulis tak hingga? Karena memang dari 1 nggak bisa langsung ke semuanya. Kemudian kita ke 2 ya. Ini saya ambil sampel lagi 2. 2 ke 1 300 ya. 2 ke 1 300 benar. 2 ke 2 adalah tak hingga. Kenapa? Karena memang tadi sudah saya bilang ya, kalau misalkan lintasan ke lintasan sendiri gitu ya. Harusnya ini 0, harusnya ini 0. Karena kita sepakat bahwa tadi kalau 1 ke 1 dalam matriks ketetanggaan itu 0 ya. 0 semua kita anggap 0. Nah, sisanya tak hingga karena memang dari 200 dia nggak bisa kemana-mana lagi, cuman ke 1, 2. Saya ambil sampel lagi, nanti silakan yang lain dicek sendiri. 8 ya. 8 itu New Orleans ya, yang ke-8 ini. Simpul 8 dia hanya bisa lanjut ke 1. Karena apa? Karena kalau 7 dia berlawanan nggak bisa, ke 6 berlawanan nggak bisa, ke yang lainnya nggak tersambung secara langsung. Maka nanti dapat 1700. Oke, nah kita diminta nih. Jadi nanti kalian perhatikan, kita diminta jalan dari mana. Ini kan jalan awalnya dari 5 ya. Maka kita cek aja. Kita buat tabulasinya. Pertama ya ini nama-namanya lah ya. Lelaran, simpul yang dipilih, lintasan. Kita awali dari inisialisasi. Belum ada simpul yang dipilih, belum ada lintasan. Semua dianggap 0S-nya. Ini kita copy aja ya. Karena kan kita berawal dari 5 ya. 5 itu bisa ke 4 dan bisa ke 6. Maka ini di copy aja ke 4 500. Ini awali dari 0 aja nggak apa-apa ya. Ini 250 di copy kan. Copy lalu ini semua diganti tak hingga. Oke, dari 5 ini pertama ada dua pilihan, kita mau ke 4 dan ke 6. Karena kebetulan nih belum ada data sebelumnya, maka ini tulis semua dulu aja, 1500 dan 250. Nggak ada yang diganti ya. Beda yang tadi, nanti saya jelasin. Maka nanti keempat tetap 1500 dan kelima tak hingga ya. Karena kalau misalkan ditabulasi, kalau sudah mulai inisialisasi dan cek lintasan, kalau terhadap diri sendiri dianggap tak hingga karena nggak ada gelangnya. Oke, ini tetap 250 ya. Nah, dari ke-8 ya. Dari ke-8 bobot yang terkecil kan 6. Maka langkah selanjutnya yang harus kita cek adalah 6 ini mau lanjut kemana gitu ya. Maka di sini bawahnya yang simpul yang dipilih, kita pilih 6. Maka lintasan dari 5 ke 6. Kita berhenti sejenak di 6. Lalu S-nya tadi 5 sudah diganti 1, sekarang 6 diganti 1. Nah, sudah menjadi lintasan terpendeknya. Kita sudah dapat lintasan terpendek 6. Oke, kita cek ya. Jadi ini harus bolak-balik ngecek dari 6. Oke, bisa kita lanjut ke 4. Tadi dari 5 ke 6 sudah dapat 250. 6 ke 4 1000. Berarti kan dari 5 4 atau simpul awal 5, simpul akhir 4 kan 1250. Oke, kita keep ya 1250. Kemudian 6 ke 8, 250 ditambah 1400, 1650. 6 ke 7, berarti 900 tambah 250. Nanti silakan dicek sendiri. Oke, ini berarti kan berapa? 1150. Jadi ada 3 pilihan ya kalau dari 6 ya. Ada 7, 8, dan 4. Maka 7, 8, 4 nanti kita kasih angka. Nah, di sini
7, oke, 1150 benar. 8, 1650 benar. 4. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa kok tiba-tiba 1250? Ya karena memang antara 1500 dengan 1250 mending kita pilih yang terpendek, yaitu 1250. Jadi nggak usah lagi milih yang 1 ke 4 langsung, tapi 1, 5, daripada 5 ke 4 mending kita 5, 6, 4 ya, karena lebih pendek jaraknya. Oke, nah di sini ya, kemudian kita cek dari D yang sudah kita dapatkan, yang terpendek mana. 250 jangan diambil ya, karena kita tadi sudah kita pilih antara 1250, 1150 dengan 1650. Ternyata yang harus kita pilih selanjutnya adalah 7. Oke, simpul yang dipilih selanjutnya adalah 7. Kita dapat yang terpendek 567, maka S7 harus kita jadikan 1. Sekarang dari 7 kita mau lanjut kemana, kita cek ya. Ternyata 7 hanya lanjut ke 8, yaitu berapa besarnya? 250 tambah 900 tambah 1000. Berarti kan di situ 2150. Ya. Kita keep 2150. 2100, kalau 7 ke 8 2150. 8 2150. Tapi kok ini yang ditulis ya 1650? Ya karena memang antara 2150 dengan 1650 yang terpendek adalah 1650. Dibanding kita berjalan dari 5678, mending kita langsung aja 568. Inilah terpendek kalau kalian mau ke 8. Simpul awal 5, simpul akhir 8, mending kita yang terpendek adalah 568. Oke, D-nya sudah terisi semua, kita lanjut lagi ya. Oke, di sini tadi ya. Antara 1250, 250, 1150 dengan 1650 yang terpendek mana? Ingat 76 sudah kita pilih, maka lanjut. Berarti kan dua pilihan, 1250 atau 1650. Maka kita lanjut nih ke 1250, yaitu simpulan kita pilih selanjutnya adalah 4. Oke, 4 ya, di sini 4. Maka kita cek 4 1250. 4 hanya bisa lanjut ke mana nih? Ke 3 ya. Oke, berarti kan 1250 tambah 1200. Kebetulan tadi 3 masih belum ada nilai, ya udah tulis apa adanya. Jadinya kan 1250 tambah 22 itu 2450 ya. Oke. Maka yang kita pilih daripada kita 543, mending kita 5643. Itu yang terpendek atau lebih pendek. Oke, 4 nggak ada jalur lagi ya, maka kita tulis apa adanya, update terbarunya, yaitu 2250. Ketiga. Tadi berapa? Sorry, 564 5643 ya kan ya, 2450. Oke benar ya, 2450. 2450. Nah, kita cek sekarang antara 2450, 1250, 250, 1150 dan 1650. Ingat 7643 sudah kita pilih, maka antara 8 dan 3 kita mau milih mana? Tentu 8 ya. Karena yang terpendek adalah 1650 dibanding 2450. Oke, maka yang dipilih 8, kita sudah mendapatkan lintasan terpendek 8, maka S8 kita jadikan 1. Oke, ini terakhir saya contohkan, nanti silahkan disesuaikan sendiri ya. Dari 8 ya, kita mau lanjut ke mana? Ternyata 8 cuma bisa ke 1. Ya udah tulis apa adanya. Karena nggak ada jalur lagi ya. Sementara ini kita baru mendapatkan yang terpendek adalah 5, 6, 8, 1, yaitu 250 tambah 1450 kan 160 ditambah 1700 yaitu 3 berapa? 3350. Nggak ada lagi yang diupdate, maka cukup selesai. Jadi kita bandingkan lagi antara 3350, 2450 dan seterusnya. Ingat tadi kita sudah milih 8, sudah milih 7, sudah milih berapa lagi tadi? 6 sudah kita pilih, 4 sudah kita pilih, 3 sudah kita pilih. Berarti kan fokus kita di 1 nih, tapi 1 tidak bisa kemana-mana lagi gitu ya. Sudah berhenti sini, dia nggak bisa ke 3, nggak bisa ke berapa itu? 2. Nah, ini ada pilihannya gitu ya. Oke. Ada pilihannya ya.
Berarti kita coba cek lagi ke berapa nih? Oh, 3. Sorry. 3 tadi belum dipilih ya? 3 benar-benar. Sorry, 3 belum dipilih. Jadi, oke, gini. Berarti untuk mempermudah kalian ya, saya tekankan agar kita cek apakah dia sudah dipilih atau tidak. Kalian kotakin aja nanti dari awal. Berarti kan 4 sudah kita kotakin, 6 sudah kita kotakin, 7 sudah, 8 sudah. Oke. Maka nanti selanjutnya kita mau milih mana, kita cek dari sini ya, yang baris kelima. Ternyata 3 belum kita kotakin ya, atau belum kita pilih. Sekarang kita pilih 3. Nanti saya akan dicek 3 itu kemana, apakah mau ke 2, ke 1, silahkan dicek. Ingat ya, ini 3 ke 1 berapa di total? Berarti kan ini ada 1500, 1200, 2700 tambah 1000, 3700. Oke, dibanding tadi kita 5431 kan 3700. Sedangkan 5681 itu berapa? 5681. 3350 ya. Daripada 3700 mending kita pilih 3350. Maka dari 5 ke 1 ya, yang lebih pendek adalah jarak justru 5681. Maka nanti 5431 nggak perlu kita pilih. Oke, kita ngupdate-nya hanya yang 2. Yaitu tadi grafik. Kalau sudah terpilih semua, baru kita simpulkan. Ternyata 5 ke 6 terpendeknya 250. 5 ke 7 terpendek 1150. Dan seterusnya, nanti silahkan dicek semua. Oke, kita lanjut ke pada jaringan komputer ya. Nah, jadi gini, kalau jaringan komputer itu contohnya pada router. Jadi nanti di router kita mau cek manakah yang terpendek kilometernya, maka nanti kita tuliskan. Ini ada jaringan komputer nih, simpul sebagai komputer, dan sisinya atau kabelnya nanti kabelnya dianggap sebagai sisi. Oke, dalam cari lintasan terpendek router, maka kita cek satu per satu. Contohnya kalau router asal 1, kalau ke router tujuan 1 maka kita strip ya, nggak ada lintasan terpendek. Router asal 1, router tujuan 2 kita cek 1 ke 2, kebetulan ini nggak ada ini ya, nggak ada arah jadi bebas. Oke, kita mau 1 ke 2, 142, kira-kira pendekan mana? 12 ya, maka nanti yang dipilih 12. Oke, ini harusnya lintasan terpendeknya 12 bukan 142, salah nih. Karena 12.1040 atau adapun 142 itu besar ini ya, 1785. Sekarang yang ketiga, 13, contohnya lagi 13. 1 ke 3 itu 22750. Tapi kalau misalkan 1 berapa sih ini? 1463. 1. Oke. Sebentar, ini harus kita cek. Ini berdasarkan apa dulu? Algoritma Dijkstra yang banyak digunakan. Oke, santai biasa dari algoritma Dijkstra untuk jaringan. Ini berdasarkan delay, berarti sorry, ini saya salah. Berarti kalau ini berdasarkan delay aja ya. Di antara 13 ini kemudian 1463. 1463. Oke, di sini berapa nih? Delaynya 35 tambah 30 tambah 2. Sedangkan ini 2. Oke. Terus kita cek lagi. 1 ke 4. Mana? 1 ke 4. 35 ya. 1225. Kemudian 16. 15, 1425. 1 ke 4 35. 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 1
151425. Oke, gini ya. Nah, nanti silakan diselesaikan. Lalu yang kedua, itu ya 21 dari router 2 mau ke 1. Cek 2 ke 1 1040, tapi kalau 241 berapa? 241 adalah 1785 dan delaynya KBPS-nya KBPS-nya adalah 56 tambah 35. Oke. Oke, jadi nanti bentar. Oke, jadi gini, untuk pengertian algoritma Dijkstra sendiri nanti tergantung kalian mau pilih dia dilihat dari apa gitu ya. Apakah jaraknya atau delaynya. Ini dari komputer pada 866, oke, 867. Oke. Ini hanya ditabulasikan ya. Nah, ini di sini ada via. Via itu maksudnya router yang dilewatin ya. Oke. Melarikan pesan ke atas. 145. 1425. Berapa nih? 1425, 1250. 2275 tambah 350 adalah 2575. 1250 tambah 5, 60 tadi sekitar 1700-an. 700 tambah 250 ya, 250. Oke. Maka nanti dia 1260 km. Oke, nanti di sini harusnya ada hitungannya sih. Kenapa dia milih seperti ini 1425? Dilihat dari delaynya dan dilihat dari jaraknya. Jadi dibandingkan. Mungkin secara lintasan terpendek, kalau misalkan kita acuannya hanya lintasan, berarti kan dari contohnya tadi 1 mau ke 2, 1 ke 2 langsung 1040, tapi 142 itu 560 tambah 2250, 225, 1700. 1700 lebih pendek dibanding 140, lebih panjang dibanding 140 kalau dari hanya kilometer aja. Nanti silahkan dicek gitu ya. Dilihat dari parameter lain. Kita lanjut sekarang ke persoalan pedagang keliling ya. Oke, di sini saya pindah file dulu. Persoalan pedagang keliling, oke. Ini jadi ada sebuah kasus diberikan sejumlah kota dan diketahui jarak antar kota. Tentukan tur terpendek yang harus dilalui oleh seorang pedagang bila pedagang itu berangkat dari sebuah kota asal dan menyinggahi setiap kota tepat 1 kali. Sekarang gini, kota tadi dijadikan sebagai singgah, adapun jaraknya dijadikan sebagai sisi ya. Jadi kalau misalkan kita sederhanakan, wilayah yang disinggahi, kota yang disinggahi adalah simpul, dan lintasan dia yang melewatinya adalah sisi. Maka kalau misalkan bahasan kita adalah simpul yang hanya dilewati sekali, yang kita gunakan adalah Hamilton ya, sirkuit Hamilton. Persoalannya dia harus melewati setiap kota tepat 1 kali dan dia harus kembali ke kota asal keberangkatan. Nah, ini kita gunakan sirkuit Hamilton dan yang memiliki bobot minimumnya berapa. Ternyata kalau misalkan kita cek dia berangkat dari A misalkan ya. Maka kalau dari A dia mau semuanya terlewati,
ya, ada banyak pilihan. Apakah dia dari A, B, C, D, E, A, atau apalagi A, D, C, A, D, B, C, A, D, oke, sorry. Banyak pilihan ya. Ada A, B, C, D, E, A, atau nanti A, B, D, C, E, A, atau nanti A, B, A, D, B, C, E, A. Nanti eh, silakan cari yang terpendek. Ternyata sudah dikasih tahu bahwa lintasan terpendek agar dia melewati semua kota tepat satu kali dan kembali ke titik awal, yaitu AE, D, B, C, A ya. AE, D, B, C, A. Totalnya adalah 550. Kebetulan ini adalah graf lengkap ya. Kalau graf lengkap itu saya cek dulu ya. Graf lengkap. Oke, graf lengkap. Oke. Graf lengkap karena apa? Karena setiap simpul terhubung ke simpul lain, semua simpul. Ini aplikasi lain dari TSP itu tadi pedagang pos keliling ya. Ini Pak Pos mengambil surat di kotak pos yang tersebar pada N2 lokasi di berbagai sudut kota. Jumlah sirkuit. Jadi gini, dalam sirkuit Hamilton atau kan tadi yang kita gunakan pada pedagang keliling tadi kan ya, atau TPS tadi ya, TSP tadi kan, kasus pedagang keliling. Nah dia itu yang kita gunakan Hamilton. Sedangkan sirkuit pilihan atau pilihan sirkuit Hamilton tuh ada ininya nih, ada apa namanya persamaannya, yaitu adalah untuk graf lengkap ya. Jadi jumlah pilihan sirkuit Hamilton pada graf lengkap dengan n simple adalah n-1 faktorial dibagi 2. Jadi n ada 4, 4 kurangi 1 adalah 3, 3 faktorial dibagi 2, di mana 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1, maka nanti pilihan sirkuitnya ada 3. Nanti silakan dari ketiga sirkuit itu cari yang terpendek. Ya, silakan cari yang terpendek. Ternyata yang terpendek adalah yang pilihan ketiga, yaitu 32. Nah, kesulitan kita kalau simpulnya banyak, nanti kan akan penyelesaiannya banyak ya. Itu kekurangan kalau misalkan kita mau gunakan persoalan pedagang keliling dengan meminjam persamaan dari jumlah sirkuit Hamilton. Oke. Nah, di sini kalian mau coba lagi nih, berapa sih pilihan dari ini yang pojok kanan bawah itu? Kan ada 5 simpul ya, berarti ada berapa pilihan sirkuitnya? Jadi 5 kurangi 1 faktorial bagi 2. Kan 5 kurangi 1, 4. 4 faktorial adalah 4 kali 3 kali 2. Nah, di sini aja ada 12 pilihan. Cari yang terpendeknya berapa? Oke. Sekarang persoalan tukang pos Cina. Ini dikemukakan oleh Megan. Ya. Seorang tukang pos akan mengantar surat ke alamat-alamat sepanjang jalan di suatu daerah. Bagaimana ia merencanakan rute perjalanannya supaya melewati setiap jalan tepat satu kali? Oke, di sini kata kuncinya dia melewati jalan tepat satu kali. Berarti kan sisinya hanya boleh satu kali. Dan ini termasuk dari sirkuit roller nantinya. Contohnya. Ini ada sebuah peta, ya sederhana. Jadi kira-kira nih, tukang pos kalau misalkan mengawali dari A, dan dia hanya boleh melewati jalan satu kali atau sisi satu kali, maka yang terpendek adalah seperti ini. Oke.
Jika graf yang merepresentasikan persoalan adalah graf Euler, maka sirkuit Euler mudah ditemukan. Jelas ya. Karena memang ya itu tadi bahwa sirkuit Euler term adalah graf Euler. Kalau lintasan Euler adalah graf semi Euler, kalau bukan sirkuit maupun lintasan ya bukan Euler, dan itu akan lebih susah. Pak Pos harus menemukan sirkuit yang mengunjungi setiap jalan paling sedikit sekali dan mempunyai jarak terpendek. Nah, ini ada kasusnya ya, seorang tukang pos akan mengantar surat ke alamat sepanjang jalan. Bagaimana ia merencanakan rute yang mempunyai jarak terpendek agar ia melewati jalan paling sedikit sekali dan kembali lagi ke titik awal keberangkatan. Silahkan dicek ya. Coba-coba dulu aja. Jadi kalau misalkan dari A, kira-kira harus ke A lagi nih. Apakah kalian mau pilih nih dari A, AGB, CHD, dan segala macam. Jadi kalian gunakan sirkuit Euler. Ya. Ada nggak? Nanti kalau misalkan nggak ada, berarti kan akan sulit ya. Tadi sudah dijelaskan. Tapi kalau dia Euler ya, dia akan mudah. Nanti silakan. Kalau kalian cek dia bukan Euler ya akan susah. Kalau dicek ternyata Euler ya mudah. Karena nanti kemungkinan besar ada kendala di E sih menurut saya. Lalu di sini terakhir aplikasi dari graf, terutama untuk lintasan terpendek, ada pewarnaan graf. Oke, nanti pewarnaan graf ada di situ pewarnaan simpul dan pewarnaan sisi. Dan yang saat ini kita bahas adalah pewarnaan simpul, di mana pewarnaan simpul memberi warna pada simpul-simpul graf sedemikian sehingga dua simpul bertetangga mempunyai warna berbeda. Oke, di sini ada 4 warna yang sebelah kiri ya. 1, 2, 3, 4. Oke, contoh yang kuning ya. Kuning ke kiri kanan bawah di situ oke, tidak ada yang bertetangga. Maka yang bawahnya boleh kuning lagi gitu karena nggak ada sisi. Atau yang kanan juga sama. Intinya adalah kita warnain tuh simpul, kalau dia bertetangga nggak boleh warna sama, intinya gitu ya. Nanti contoh aplikasinya ada mewarnai peta, di mana peta kan terdiri dari sejumlah wilayah ya. Peta diwarnai sedemikian sehingga dua wilayah bertetangga mempunyai warna berbeda. Jadi nanti dari peta seperti ini, setiap wilayah ini kita jadikan dia sebagai simpul ya. Jadi kalau misalkan ada jalan ya kalian nggak boleh warna sama, kalau nggak ada jalan boleh beda. Mewarnai wilayah pada peta berarti mewarnai simpul pada graf yang berkoresponden. Setiap wilayah bertetangga harus mempunyai warna berbeda. Warna setiap simpul harus berbeda. Jadi contohnya nih, Algeria dengan Mali itu kan dia bertetangga, maka dia nggak boleh sama. Tapi Algeria dengan Turki dia tidak tetangga, maka boleh sama. Ini ada contohnya. Jadi ini peta ya, ini simulasi apa sederhana dari peta. Lalu setiap wilayah kita jadikan simpul. Itu contohnya. Lalu nanti kita dapat C sudah menjadi simpul sederhana. Nah, dari sini baru kita warnain. Contohnya di situ kan banyak warna ya. Oke. Ada banyak pilihan. Nah, yang E ini hanya 4 warna sudah cukup untuk mewarnai. Jadi daripada setiap warna beda-beda, boros cat, yang penting kita fokusin dulu aja cat yang ada lalu kita warnain. Ternyata 4 warna sudah cukup untuk mewarnai 8 simpul ini. Ini ada bilangan kromatik, yaitu jumlah minimum warna yang dibutuhkan untuk mewarnai peta. Ini kan jumlah minimumnya 4, maka bilangan kromatiknya 4. Simbolnya di sini ada kromatik G. Suatu graf G yang mempunyai bilangan kromatis K dilambangkan dengan ini X mungkin ya, XG sama dengan K. Graf di bawah ini memiliki kromatik G3 karena memang ada merah, hijau, dan biru. Graf kosong memiliki kromatik 1 ya, bilangan kromatik 1 karena semua simpul tidak terhubung, jelas ya.
Jadi untuk mewarnai semua simpul cukup oke. Maksudnya gini, graf kosong kan kalau misalkan ada banyak simpul tapi tidak ada sisinya. Nih contoh yang 3 kan ada 3. Ya nggak apa-apa warnanya sama, karena kan nggak ada sisi yang menghubungkan. Sehingga graf lengkap tadi simpul yang terhubung ke semua sisi. Simpul yang terhubung ke semua simpul. Karena semua terhubung ya otomatis sebanyak simpul itu warna kromatiknya. Ya. Nah, makanya di sini kalau graf lengkap K-nya N, maka nanti bilangan kromatiknya ya N itu sendiri. 7 simpul ya 7, 8 simpul ya 8, 1 simpul ya 1, 2 simpul ya 2. Graf bipartit ternyata dia cukup kromatiknya 2. Ya di sini. Karena kan terbagi menjadi 2 wilayah ya. Dan pada satu wilayah, satu kelompok ini antara simpulnya tidak terhubung. Atau dulu sudah kita bahas bipartit. Lalu ini graf lingkaran, ini sudah disederhanakan. Kalau graf lingkaran dengan N ganjil atau simpul ganjil, nanti kromatiknya 3. Kalau misalkan graf lingkaran dengan N-nya genap atau simpulnya genap, maka nanti kromatiknya 2. Sembarang pohon T memiliki 2. Untuk graf yang lain tidak dapat dinyatakan secara umum. Ini tadi graf khusus ya, yang sudah kita kromatikkan, jadi sudah terdeteksi. Perkembangan teorema pewarnaan graf, teorema 1, bilangan kromatik graf planar yang waktu itu sudah kita jelaskan bahwa teorema pertama itu kurang dari sama dengan 6. Lalu berubah lagi kurang dari sama dengan 5. Lalu berubah lagi kurang dari sama dengan 4. Oke, ternyata teorema 4 berhasil menjawab persoalan 4 warna yang diajukan pada abad 19. Oke, ternyata kesimpulannya ya, cukup 4 warna saja untuk mewarnai sembarang peta. Oke, itu kesimpulannya. Aplikasi lain pewarnaan graf untuk penjadwalan biasanya ini untuk bidang bagian akademik ya. Dia mau mencocokkan kira-kira jadwal yang sesuai itu seperti apa. Nah, di sini misalkan terdapat 8 orang mahasiswa ya dan 5 buah mata kuliah. Ketentuannya gini, angka 1 pada elemen berarti mahasiswa I memiliki mata kuliah C. Kalau 0 berarti tidak memilih. Maka berapa paling sedikit jumlah hari yang dibutuhkan untuk jadwal ujian tersebut sedemikian sehingga semua mahasiswa dapat mengikuti ujian. Jadi berapa hari minimum nih biar akademik gak capek-capek ngurus jadwal, penjaga juga gak capek-capek, mahasiswa pun juga gak capek-capek harus banyak hari. Oke, maka di sini saya representasikan mata kuliah sebagai simpul, sisi adalah mahasiswa yang mengambil kedua mata kuliah. Jadi misalkan antara A dengan B terhubung kalau misalkan dia mahasiswanya memilih. Oke, mana tadi? Sisi adalah ada mahasiswa yang mengambil kedua mata kuliah. Oke. Mahasiswa pertama ngambil B dan E misalkan nanti ya BE nanti terhubung gitu ya. Nah, ini BE terhubung. Graf persoalan penjadwalan ujian 5 mata kuliah untuk 8 orang mahasiswa, hasil pewarnaan pada simpul-simpul grafnya adalah seperti ini. Merah, biru, merah. Ternyata cukup 2 warna ya. Jadi ujian mata kuliah AED dapat dilaksanakan bersamaan, sedangkan ujian mata kuliah ADE bisa bersamaan karena warnanya sama ya. Sedangkan ujian mata kuliah B dan C dapat dilakukan bersamaan, tetapi pada waktu yang berbeda dengan mata kuliah. Jadi BC boleh, jadi ini dalam 1 hari boleh, cuman sesinya berbeda itu sih. Jadi cukup 1 hari. Nah, kita cek aja tadi ya. B dengan E ada yang milih tuh. Oke, mahasiswa kedua milih B dengan D, berarti kan BD ada hubungan nanti ya. Oke. Lalu yang ketiga ada CD terhubung oleh satu mahasiswa. Nanti CD dihubungkan. Dan seterusnya. Jadi ini permodelan untuk memilih penjadwalan. Yang digunakan adalah kalau dia dihubungkan atau satu mahasiswa mengambil mata kuliah yang sama, maka nanti dihubungkan dengan sisi. Di situ B tidak terhubung dengan C ya, karena kalau kita cek
B dengan C nggak ada ya. Mahasiswa kedua nggak milih. Mahasiswa keempat bukan BC, mahasiswa kelima bukan BC. B ke C nggak ada. Silakan nih semua yang lainnya dicek sendiri ya. Ada contoh-contoh soalnya. Oke, baik itu dari saya. Semoga apa yang kita diskusikan dan saya sampaikan bisa mudah dipahami. Nanti silakan materi dicek lagi di e-kampus. Adapun kalau ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar. Kalau saya berkesempatan akan saya jawab di pertemuan berikutnya. Dari saya cukup sekian. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.